Mengingat memori kasasi dari Yusuf Mansur yang didalilkan adalah bahwasanya Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang, yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Dan dirinya membantah terlibat dalam investasi batubara. Ini kan sudah usang, alasan usang Pak, yang selalu disiapkan Yusuf Mansur. Bahkan Ya, soal bahwasanya Pengadilan Agama yang berwenang ini sudah dibantah pada saat putusan sela di Pengadilan Negeri Bogor. Mengapa ini tetap dipaksakan gitu Pak ya? Apakah memang eh, ya. Yusuf Mansur sudah kehabisan cara, sudah kehabisan alat bukti sehingga alasan-alasan yang disampaikan ini sama saja dari saat mengajukan banding gitu. Ya, jadi sebenarnya alasan-alasan dari Yusuf Mansur ini sebenarnya memang hanya diulang-ulang saja begitu ya. Betul. Berkaitan dengan alasan Yusuf Mansur itu sebenarnya kan Pengadilan Negeri Bogor sudah memeriksa alat bukti, kemudian mereka berpendapat atau mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri memang berwenang mengadili, kemudian Yusuf Mansur memang ada hubungan hukum dengan penggugat dan turut tergugat lainnya begitu. Nah, itu sebenarnya hanya pengulangan-pengulangan saja yang sebenarnya menurut hemat saya sudah basi, Mas. Tidak ada Betul. yang Ya, baru jadi lah dari begini, Mas. Saya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum acara maupun hukumnya. Menurut hemat saya tidak ada yang perlu ditakutkan ketika majelis hakim nanti majelis hakim kasasi itu memutus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tentu saya punya kesempatan 99 sekian hampir 100 lah itu saya betul, menang, Mas, betul. insya Allah. Ya. Kalau Yusuf toh Mansur, nanti kalau kamu tidak mengakui bahwa kamu yang membawa investasi batu bara itu ke Masjid Darussalam Kota Wisata, saya ataupun investor yang lain siap bermubahalah di depan Ka'bah. Ya, Ya. di rumahnya aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Ya, Mas. ya. Pak Aziz ini bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Mas. Ya, ini kembali terkait dengan perkara yang Pak Zini tangani, yakni perkara JPN Batubara, di mana Bu Ilis Siti Rohimah ini sebagai penggugat melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan Pak di PN Bogor, ini sudah masuk kasasi Pak ya. Nah, Iya. sebenarnya apa Pak dalil yang disampaikan atau yang diajukan dari Yusuf Mansur itu Pak dalam memori kasasinya dan bagaimana persiapan Pak Zaini selanjutnya begitu? Ya, jadi Yusuf Mansur itu dalam memori kasasinya itu mereka mendalilkan ada dua hal yang mereka keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut. Ya, Satu, mereka tetap berkaitan dengan keberatan tentang eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh mereka. Terus kemudian yang kedua adalah mereka mengatakan menggugat Yusuf Mansur itu salah orang atau error in persona begitu. ya, ya, ya. Ah, alasan yang pertama adalah kompetensi FCC kompetensi absolut Yusuf Mansur itu mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara perkara ini. Ya, Alasannya bahwa bisnis itu adalah bisnis syariah oh, gitu. oke, oke. Jadi saya ketawa juga ketika dikatakan bisnis syariah begitu ya. Ya, Masa sih bisnis syariah menarik investasi dari orang lain begitu ya. Itu secara inilah. Kemudian setelah investor masukkan, kemudian mereka tidak memberikan laporan ruginya di mana, kemudian tidak mengembalikan uang investor, kemudian tidak memberikan juga apa yang telah dijanjikan ya keuntungan itu. ya. Jadi Yusuf Mansur ini lagi-lagi berkedok investor syariah begitu, investasi syariah. Hmm, hmm. Itu. Kemudian secara hukum bahwa investasi yang digalang oleh Yusuf Mansur itu
nyata-nyata bukan sebagai investasi syariah atau ekonomi syariah. Ya, Ya, yang pertama bahwa investasi tersebut adalah pengelolanya adalah dalam hal perkara ini juga sebagai tergugat yaitu PT Adi Partner Perkasa. PT Adi Partner Perkasa tersebut adalah bukan suatu perseroan yang bergerak di bidang syariah ya, ekonomi syariah yang pertama. ya, Terus kemudian yang kedua bahwa perjanjian di antara para pihak yang menjadi permasalahan ini sama sekali tidak mengatur adanya syariah di sana. Itu, Mas. ya, Nah, kemudian di antara Bu Ilis sebagai penggugat, kemudian BMT selaku tergugat dalam hal ini itu telah dilakukan pilihan hukum di mana dalam perjanjian tersebut ketika nanti menjadi suatu sengketa perjanjian bisnis ini ya, maka mereka menginginkan atau memilih secara sukarela mereka mengatakan yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Bogor begitu. ya, ya, Nah, kemudian itu yang eksepsi absolutnya jelas ya, jelas tidak beralasan hukum apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur itu. Kemudian Yusuf Mansur mengatakan bahwa dalam perkara ini Yusuf Mansur dijadikan tergugat itu menurut mereka adalah salah orang. hmm, Ah, Yusuf Mansur ini tetap mengelak juga dan secara hati nurani menurut hemat saya etikatnya memang sudah tidak baik begitu ya. ya, Tapi secara hukum bahwa Yusuf Mansur ini dalam perkara Bu Ili Siti Rohmah dan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini dapat saya buktikan bahwa menjadikan Yusuf Mansur sebagai pihak itu adalah suatu keharusan karena ada hubungan hukum antara Yusuf Mansur dengan Bu Ilis Siti Rohmah. Yang pertama, hubungan hukum itu terjadi ketika bisnis ini dipresentasikan ke kota wisata, jelas Yusuf Mansur itu yang mempresentasikan bisnis tersebut. Kemudian Yusuf Mansur mengatakan bahwa eh, Yusuf Mansur mengatakan bahwa mereka diangkat sebagai komisaris dari perusahaan PT Adi Partner Perkasa di mana PT Adi Partner Perkasa juga dalam perkara ini sebagai tergugat lalu mereka sebagai pengelola begitu ya. ya, Nah, itu disaksikan oleh ratusan mata manusia, kemudian telinga manusia yang mana dua atau tiga orang kemarin ada 6 orang kalau nggak salah itu saya ajukan sebagai saksi bahwa mereka mengatakan mereka melihat mereka mendengar apa yang dibicarakan Yusuf Mansur dalam investasi tersebut. betul. Kemudian Yusuf Mansur juga kami juga dapat membuktikan bahwa Yusuf Mansur itu sebagai komisaris ya, sebagai komisaris di perusahaan PT Adi Partner Perkasa tersebut Ya, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara 300 sekian lah begitu. Itu jelas Yusuf Mansur digugat oleh CMB Niaga, Bank CMB Niaga, kedudukan Yusuf Mansur di sana sebagai salah satu tergugat, di mana dalam jawaban Yusuf Mansur itu sesuai dengan putusan yang print outnya saya punya, itu saya ambil dari putusan pengadilan tersebut, itu menyatakan Yusuf Mansur didalilkan sebagai tergugat karena berkedudukan sebagai komisaris, kemudian Yusuf Mansur sama sekali tidak membantah bahwa mereka berkedudukan sebagai komisaris. Artinya eh, hanya Yusuf Mansur ini hanya ingin mengeles bahwa mereka ingin lepas dari tanggung jawab ini, begitu Mas. ya, 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 Jadi menurut hemat saya sudah paham benar perkara ini bagaimana saya harus mengkonter dari eh,
memori Yusuf Mansur itu dalam kontra memori nanti, begitu Ya, Mas. baik, baik. Ya, Isi isi kontra memori sebagaimana saya jelaskan tadi Mas, begitu. baik, baik. Oke. Ya. Eh, Mengingat memori kasasi dari Yusuf Mansur yang didalilkan adalah bahwasanya Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang, yang berwenang adalah Pengadilan Agama, dan dirinya membantah terlibat dalam investasi batubara. Ini kan sudah usang, alasan usang Pak, yang selalu disiapkan Yusuf Mansur. Bahkan soal Ya, bahwasanya Pengadilan Agama yang berwenang ini sudah dibantah pada saat putusan selah di Pengadilan Negeri Bogor. Mengapa ini tetap dipaksakan gitu Pak ya? Apakah memang eh, ya. Yusuf Mansur sudah kehabisan cara, sudah kehabisan alat bukti sehingga alasan-alasan yang disampaikan ini sama saja dari saat mengajukan banding gitu. Ya, jadi sebenarnya alasan-alasan dari Yusuf Mansur ini sebenarnya memang hanya diulang-ulang saja begitu ya. Betul. Berkaitan dengan alasan Yusuf Mansur itu sebenarnya kan Pengadilan Negeri Bogor sudah memeriksa alat bukti, kemudian mereka berpendapat atau mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri memang berwenang mengadili, kemudian Yusuf Mansur memang ada hubungan hukum dengan penggugat dan turut tergugat lainnya begitu. Nah, itu sebenarnya hanya pengulangan-pengulangan saja yang sebenarnya menurut hemat saya sudah basi, Mas. Tidak ada Betul, yang betul, betul. baru lah dari itu, Iya, Mas. Gitu. iya, iya. Iya, Ya, kalau bisa memang jadi mereka sudah, ya, ya, ya kalau memang ini alasan-alasan usaha yang terus disampaikan gitu Pak. Nah, ini prediksi Pak Zeni dalam putusan kasasi nanti bagaimana? Apakah Pak Zeni tetap optimis akan memenangkan Pak Zen begitu karena alasan-alasan Yusuf Mansur ini sama dan tidak ada bukti baru lagi begitu. Dan dan patut diduga ya jangan-jangan alasan tidak ada bukti baru nanti mungkin mereka akan bermain di kasasi mungkin begitu Pak. ya. Jadi begini, Mas. Saya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum acara maupun hukumnya. Menurut hemat saya, tidak ada yang perlu ditakutkan ketika majelis hakim, nanti majelis hakim kasasi itu memutus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tentu Ya, saya punya kesempatan 99 sekian, hampir 100 lah. Itu saya betul, menang, Mas. betul, Insya betul. Allah. Iya, iya. Kalau toh nanti misalnya ini kan Indonesia, Mas. Iya, Kalau toh nanti memang ada pelintir mempelintir, tentu nanti atau pelintir mempelintir bahasa jelasnya bahwa hukum itu diselewengkan, tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, tentu saya akan mengambil sikap untuk melaporkan majelis hakim tersebut. betul. Tapi kalau sesuai pandangan saya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, eh, itu tentunya saya akan memenangkan perkara ini 100% lah begitu, Iya, Mas. iya, iya. Karena ini kan sudah dari pengadilan negeri mereka mengatakan bahwa sesuai dengan alat bukti dan seterusnya. Satu, bahwa pengadilan negeri Bogor berwenang mengadili, kemudian Yusuf Mansur dan kawan-kawan terbukti melakukan tindak wan prestasi ya, perbuatan melawan hukum wan prestasi, kemudian mereka juga kemudian mereka sesuai dengan pertimbangan tersebut maka Yusuf Mansur dan kawan-kawan dihukum untuk membayar uang ganti rugi baik pokok maupun keuntungan sebesar 4 miliar 75 juta tersebut. Iya, Kemudian diperiksa lagi di pengadilan tinggi menguatkan bahwa apa yang menjadi pertimbangan dari pengadilan negeri Bogor itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. iya. Nah, mudah-mudahan harapan saya di Mahkamah Agung ini dipegang oleh hakim-hakim yang jujur, amanah, memutus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak dipegang oleh oknum-oknum yang biasa menyelewengkan aturan main atau aturan hukum begitu, Iya, iya. Mas. Ya Wah, memang mohon ya, doanya kepada para netizen agar ya, nanti dipegang oleh hakim-hakim yang memang benar-benar menjalankan fungsinya ya. sebagai Amin. majelis hakim yang amanah begitu, Mas. Amin, amin. Oke, oke. Ya, ya. Ya Sur memang betul juga Pak. pada memori kasasi ya. Ya, Memori kasasi itu keberatan atas putusan pengadilan tinggi dan putusan pengadilan negeri itu mereka keberatan terhadap pertimbangan putusan selah
Ya. Oh, di pertimbangan hukum sela ya. Putusan sela itu juga keberatan. Kemudian jadi ada berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut, keberatan itu kan diputus dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang mengadili perkara yang sedang yang digugat oleh Bu Ilis itu, mereka mengatakan bahwa pertimbangan majelis hakim itu keliru karena yang berwenang itu adalah pengadilan agama gitu. Pengadilan syariah. Ya, menurut mereka mengatakan bahwa itu adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ya. Investasi itu adalah ekonomi syariah. Saya juga ketawa Pak kalau itu disebut ekonomi syariah. Kalau dia mendalilkan ekonomi syariah, yang pertama adalah kalau dia mendalilkan ekonomi syariah, apa benar di ekonomi syariah itu mengajarkan orang hanya mengajak orang berbisnis ya. Kemudian setelah menerima uangnya, kemudian tidak mengembalikan dan tidak memberikan hak-hak orang yang sudah diperjanjikan. Ini kan kalau ekonomi syariah seharusnya kan lebih amanah menerima uang umat ini kan begitu ya. Nah, itu yang menjadi saya menjadi ketawa gitu loh. Terus kemudian kalau mengenai masalah hukumnya, menurut hemat saya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kami selaku penggugat, kenapa kami gugat di Pengadilan Negeri Bogor ini? Karena pertimbangannya adalah bahwa di dalam perjanjian yang diteken oleh klien saya dan salah satu tergugatnya itu adalah di sana ada pilihan hukum. Ketika investasi pilihan hukumnya itu menyatakan apabila dalam investasi yang diperjanjikan ini menjadi masalah, maka mereka memilih akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bogor, ya kan? Artinya sesuai dengan ketentuan hukum perdata, ketika orang melakukan pilihan, tentu pilihan mana tersebut harus ditepati kan begitu. Sesuai dengan ketentuan hukum begitu, Pak. Terus kemudian pertimbangan lainnya bahwa perjanjian yang diteken oleh Bu Ilis Siti Rohmah selaku penggugat dan Yusuf Mansur sebagai kawan-kawan itu, di sana kan tidak tertera bahwa yang mengelola perusahaan itu perusahaan konvensional kok, bukan syariah, bukan perusahaan yang syariah. Kalau perusahaan syariah itu tentu di sana berbeda dengan perusahaan konvensional, ya kan begitu. Nah, kalau perusahaan syariah tentu ada direkturnya, misalnya dua, satunya yang seolah-olah konvensional, satunya ahli syariah. Komisarisnya juga begitu. Pengawas syariahnya ada di situ kan begitu. Jadi menurut hemat saya, apa yang menjadi keberatan Yusuf Mansur ini adalah mengada-ngada begitu. Pak Jenny, kenapa keberatan ini tidak disampaikan mereka di pengadilan banding, Pak? Jadi begini, ketika pengadilan banding, Yusuf Mansur itu hanya menyatakan banding, kemudian tidak memberikan memori banding. Itu boleh? Boleh. Ya, karena itu merupakan hak tapi bukan kewajiban. Nah, kemudian keberatan Yusuf Mansur yang kedua, ya kan, mereka mengatakan bahwa Yusuf Mansur ini tidak terlibat dalam bisnis batu bara. Ini di kasasi Pak, kasasi ya? Di memori kasasi ini. Jadi mereka menyatakan bahwa kalau Pengadilan Negeri Bogor ini kan menyatakan bahwa Yusuf Mansur itu mempunyai hubungan hukum dengan penggugat dan para tergugat dan begitu. Tetapi Yusuf Mansur mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam perkara bisnis batu bara ini. Karena menurut mereka sesuai dengan profil perusahaan yang didownload dari Departemen Kehakiman dan HAM itu, mereka tidak ada di sana. Tapi Yusuf Mansur lupa. Saya dapat membuktikan keterlibatan Yusuf Mansur itu berdasarkan keterangan saksi. Saksi jelas melihat, mendengar bahwa Yusuf Mansur itulah yang presentasi bisnis batu bara pertama masuk di Masjid Darussalam Kota Wisata. Kemudian diperkuat lagi dalam putusan 313 itu antara CMB Niaga dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Itu Yusuf Mansur digugat oleh CMB Niaga, didudukkan sebagai komisaris. Sementara dalam jawaban Yusuf Mansur itu, Yusuf Mansur sama sekali tidak membantah bahwa mereka sebagai komisaris di PT Adi Partner Perkasa yang salah satunya menjadi
tergugat di perkara ini begitu. Ya. Jadi kalau Yusuf Mansur mengatakan tidak terlibat, saksi ada, putusan tertulisnya ada. Dari mana mereka mau ngelak gitu loh, ya kan? Nah, itu. Jadi jelas. Jadi menurut hemat saya, karena ini memang sudah benar lah putusan pengadilan negeri Bogor ini sudah benar. Satu, mereka berwenang untuk mengadili perkara ini karena ada pilihan hukum. Kemudian yang kedua, gugatan terhadap Yusuf Mansur itu sudah benar, tidak salah orang. Karena Yusuf Mansur berkedudukan sebagai komisaris dalam perusahaan itu berdasarkan keterangan Yusuf Mansur ketika presentasi dan didukung oleh alat bukti suatu putusan pengadilan. Si MB Niaga menggugat Yusuf Mansur dan kawan-kawan dan itu putusannya sudah inkrah. Oke. Jadi mau kemana lagi gitu? Mau bantah apa lagi? Mau bantah apa lagi? Pak, jadi per tanggal 7 Januari ini kontra memori kasasi sudah Pak Jenny. Jadi kontra memori kasasi itu diajukan oleh Yusuf Mansur itu kemarin tanggal 3. Oh, baru tanggal 3 Januari. Ya. Karena mereka mempermasalahkan mengenai putusan berkaitan dengan eksepsi kompetensi absolut itu, maka saya hari ini tuh minta, karena sudah tidak saya download nggak bisa, makanya saya datang ke pengadilan ini minta putusan sela yang memutus kompetensi absolut tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili perkara itu. Itu jadi bahan pertimbangan Pak. Ya, jadi bahan pertimbangan saya juga. Pak, kalau perkara di tingkat kasasi ini berapa lama pengalaman Pak Jenny? Ya, kalau sepengalaman saya sih di sekitar 6 bulanan paling cepat, Pak. Iya. Oke Pak, kita pantau terus Ya. kasus di kasasi tingkat kasasi ini Pak ya. Baik. Ya. Demikianlah Yusuf Mansur begitu orangnya. Pembeli itu ya Pak. Jadi menurut hemat saya ini ngeles gitu loh, Pak. Jadi hemat saya ini mereka ingin mengatakan bahwa tidak terlibat dalam hal itu, tetapi kan alat bukti itu bisa tertulis, bisa keterangan saksi, saksi-saksinya pun jangankan saya, saksi-saksinya pun siap dimubahalah dengan Yusuf Mansur, jangankan di Indonesia, di depan Ka'bah siap. Oke. Ya. Pak Jenny kita pantau terus. Baik. Iya. Yusuf Mansur, kalau kamu tidak mengakui bahwa kamu yang membawa investasi batu bara itu ke Masjid Darussalam Kota Wisata, saya ataupun investor yang lain siap bermubahalah di depan Ka'bah. Ya. Di rumahnya aja dia nggak kabur ya. Jangankan di Istiqlal dikumpulin itu Al-Quran diletak di atas kami berani, atau di depan Ka'bah. Siap. Ya. Oke, demikian perbincangan saya dengan Pak Jenny, ada Pak Sudaryanto tentang kasus ini yang sekarang berlabuh di kasasi Mahkamah Agung. Terima kasih.